Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Gubernur Bali memerintahkan proyek lift kaca Pantai Kelingking Nusa Penida dihentikan dan dibongkar. Abrasi Pantai Kuta makin parah. Tradisi Pasar Segara meriahkan Hari Raya Galungan di Kelungkung. Pengelolaan sampah berbasis sumber di Karangasem ternyata belum berjalan sesuai harapan. Sebagian besar sampah yang dibuang masyarakat ke tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST di masing-masing desa masih bercampur atau belum terpilah. Seperti di TPST Desa Purwakirti, Kecamatan Abang, Karangasem. Sejak tidak ada lagi truk yang mengangkut sampah, masyarakat dan pegawai hotel di objek wisata Amet langsung membuangnya sendiri ke TPST di bawah bukit di Banjar Lebah. Namun sebagian besar sampah belum terpilah antara sampah organik, non-organik, dan residu. Sehingga 4 pekerja di TPST ini harus bekerja keras memilah sampah secara manual. Sampah yang dipilah itu apa aja, Pak? Daun seperti botol seperti ini dan juga kaca itu dipisahkan. Nanti sampah daunnya itu khusus ada tempatnya di sana. Kalau plastiknya itu dibungkus, disisihkan lah. Berarti selama ini yang dibuang masyarakat memang tidak dipilah ya? Masih campur ya? Ya, masih campur seperti itu. Perlu waktu untuk memilahnya ya? Ya, itu butuhkan waktu kalau kita benar-benar mau sampahnya itu benar-benar dipilah sesuai keinginan di pekerja di sini atau lingkungan di sini ya. Sebenarnya itu yang dibutuhkan untuk memproses percepatan pemilahan itu. Oh, mesinnya. Ya. Mesin pemilah ya. Pihak desa meminta pekerja memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya memilah sampah sebelum dibuang ke TPST. Selama ini kita angkut secara langsung, masyarakat itu tidak mau memilah. Nah, maka dari itu dari Pak Prabakal itu membuat inisiatif biar masyarakat langsung membawa ke sini. Nah, setelah masyarakat membawa ke sini, dari pekerja ini langsung mengedukasi yang mana sampah organik disisihkan, yang mana plastik yang bisa didaur ulang itu disisihkan, yang mana sampah medis itu disisihkan, terutama botol kaca itu. Nah, maka dari itu selama ini untuk menepis gini membludaknya sampah yang menumpuk seperti itu, seperti kita lihat seperti itu. Pengelolaan sampah berbasis sumber sangat penting dan upaya ini bisa mereduksi tumpukan sampah di TPST. Sebab seberapa luas pun TPST yang dibuat, jika sampah yang dibuang tidak terpilah, maka sampah akan segera penuh dan menggunung. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Melantik saudara-saudara menjadi pengurus 2029. Pengurus Pusat Akuatik Indonesia akhir pekan lalu melantik pengurus olahraga akuatik Provinsi Bali di Denpasar. Komang Takuaki Banwarta terpilih untuk memimpin kepengurusan baru untuk periode 2025 hingga 2029. Pengukuhan pengurus baru olahraga akuatik Bali disaksikan perwakilan KONI Bali, Disdikpora Provinsi Bali. Pengurus baru menghadapi tantangan untuk menggali potensi bibit-bibit atlet akuatik dan menggelar lebih banyak event akuatik berskala nasional maupun internasional. Terlebih, Bali merupakan destinasi sport tourism. Sebenarnya kalau dibilang target sih pasti selalu ada ya. Jadi kita ingin akuatik Bali lebih dikenal dari sebelumnya mungkin. Di pengurusan sebelumnya pun sudah baik, kita ingin lebih baik lagi dari itu. Jadi masih banyak event-event yang akan kita lakukan tentunya untuk pengembangan akuatik di Bali. Jadi kita juga butuh bantuan dari pemerintah untuk menunjang sarana prasarana yang bersetara internasional untuk meningkatkan sport tourism di Bali khususnya renang.
Berharap di masa pengurusannya sekarang sport tourism benar-benar berjalan karena Bali ini pusatnya sport tourism. Jadi seperti yang akan kita adakan nih tahun depan akan ada kejuaraan Asia OWS Open Water Swimming, kejuaraan Asia yang diikuti oleh banyak negara ya dari Asia. Kalau kita berkembang sport tourism dan industri olahraga ini, saya yakin prestasi juga akan berkembang gitu. Atlet akuatik Bali cukup menorehkan prestasi di tingkat nasional seperti meraih emas di PON 21 tahun 2024 dan meraih medali di ajang Open Aquatic Championship 2025. Cabang olahraga ini merupakan olahraga air diantaranya renang, polo air, loncat indah, rendang indah. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Kejuaraan Nasional Barongsai 2025 resmi berlangsung di salah satu hotel di daerah Sanur, Denpasar, mulai tanggal 22 hingga 24 November. Sebanyak 600 atlet mengikuti kejuaraan ini. Mereka berasal dari 18 provinsi, bertanding di 12 kategori untuk memperebutkan 4 piala bergengsi, termasuk Piala Gubernur Bali dan Piala Wali Kota Denpasar. Para peserta sudah mempersiapkan diri, bahkan ada beberapa atlet sudah berlatih sejak setahun lalu. Pastinya selalu ada persiapan, apalagi ini lawan di tingkat provinsi, jadi harus ada persiapan matang. Paling gitu aja. Ada kendala ya? Paling di kendalanya alat aja sih. Kenapa itu? Alatnya kalau di Bangka Belitung ini baru pertama kali, perdana, jadi alatnya belum ada. Baru mejanya juga kurang standar, terus alat-alatnya seadanya pakai pipa kayak gitu paling. Terus tingginya juga kemarin pakai pipa, jadi harus tambah sedikit pakai bata biar 1 meter lah. Kalau kendala sih tidak ada ya, kita sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Ada dukungan juga dari para teman-teman yang hadir datang langsung ke sini, jadi semuanya bisa diatasi. Yang ikut ini sudah pernah ikut sebelumnya ataukah baru pertama kali? Kalau kejurnas ini di kategori Liong dan Pekingsa ini bagi tim kami ini adalah yang pertama. Ya, jadi perdana, cuma sebelumnya kita sudah ikut di PON ya. PON kemarin 2024 kita juga sudah ikut. Optimis nggak bisa meraih? Optimis. Kedua peserta optimis memenangkan pertandingan dan berharap kejurnas bisa rutin digelar agar atlet makin berkembang. Bali tak hanya menjadi tuan rumah, tapi panggung pertaruhan gengsi dan prestasi di ajang Kejurnas Barongsai 2025. Seperti diketahui, barongsai bukan sekedar atraksi seni, tapi juga olahraga yang mengandalkan fisik, kelenturan, serta semangat dan sportivitas. Anagung Gede Agung melaporkan dari Denpasar.